Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila jami'is sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wal mujahidin fi sabilillahi syahidin wa nakhusu khususan la sultanil auliya Syaikhul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina akhwatina aqribaina wa ashabil huquqil wajibati alaina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa nakhusu khususan ila man fataha hadhihi dairah wa man asasa hadzal masjid wa hadhil madrasah wa liman intasaba ilaihim wa li ahli kuburina wa nakhusu khususan ila hadrati ruhi wa jasadi sya'ulillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nyuwun perlindungan kula dumateng Allah saking setan kang den rajam utawa den laknat. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asmane Allah kang maha welas tur kang maha asih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekabehane puji kagungane Allah kang mengerani alam kabeh. Ar-Rahmanir Rahim. Kang maha welas tur kang maha asih. Maliki yaumiddin. Kang ratoni dina kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dateng panjenengan kita nyembah, lan namung dateng panjenengan kita nyuwun pitulung. Ihdinas siratal mustaqim. Mugi nuduhake panjenengan ing kita ing dalan kang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaiku dalane wong akeh kang panjenengan wis paring nikmat ing atase wong akeh mau. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
boten dalane wong-wong kang den benci lan boten dalane wong-wong kang padha kesasar. Amin. Mugi nyembadani panjenengan ing penyuwun kita. Para bapak, ibu, jamaah rahimakumullah. Saat ini kita sampai pada ayat 55 surah Al-Baqarah. Bersama-sama, tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum lan nalikane padha matur sira kabeh ya Musa, hi Nabi Musa, lan nu'mina boten iman kula laka dateng panjenengan hatta naro hingga sumerap kula Allah ing Gusti Allah jahrotan kelawan ngedeng fa akhadzatkum mongko nyamber ing sira kabeh as-sa'iqatu apa bledek wa antum hale utawi sira kabeh tanzuruna iku padha ningali sira kabeh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ayat 55 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya rangkaian cerita dari Bani Israel. Kemarin pada pertemuan yang lalu Allah telah menetapkan syariat bagi Bani Israel yang maksiat, yaitu dengan menyembah patung pedet atau patung anak sapi, dengan cara taubat mereka diterima oleh Allah, yaitu mereka membunuh diri mereka sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa orang-orang yang menyembah patung anak sapi itu saling membunuh. Kemarin telah dijelaskan, yaitu menjelang subuh sampai kira-kira waktu zuhur, dan bahkan ketika selesai, ketika diperintahkan oleh Allah untuk selesai, maka yang terbunuh atau yang mati dari kalangan Bani Israel pada waktu itu kurang lebih adalah 70.000 orang. Nah, untuk memastikan bahwa Bani Israel benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perilaku menyimpang mereka, yaitu menyembah patung anak sapi, maka ayat 55 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, annallaha azza wa jalla amara Musa ayyatiyahu fi nasin min bani Israila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk sowan, untuk bermunajat kepada Allah bersama dengan segolongan
Bani Israel setelah peristiwa saling membunuh Bani Israel yang gugur sebanyak kurang lebih 70.000 orang. Ya'tadziruna ilaihi min ibadatil ijli, yang mana segolongan orang yang diajak oleh Nabi Musa untuk bermunajat kepada Allah itu untuk menghaturkan alasan secara langsung sebagai bentuk pertobatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakhtaro Musa min qaumihi sab'ina rajulan min khiyarihim. Kemudian Nabi Musa memilih dari kaumnya yaitu Bani Israel sejumlah 70 orang dari pilihan Bani Israel, jadi orang-orang yang terpilih, supaya diajak oleh Nabi Musa untuk bermunajat kepada Allah sebagai bentuk pengakuan mereka, taubat mereka akan apa yang telah mereka lakukan ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah selama 40 hari 40 malam, yaitu ketika Nabi Musa menerima wahyu kitab suci Taurat. Wa qala lahum sumu wa tatahharu wa tahhiru thiyabakum. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada 70 orang yang telah dipilih itu, bersucilah kalian, berpuasalah kalian, dan bersihkanlah pakaian kalian. Fafa'alu, kemudian mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Wa kharaja bihim Musa ila turi Sinaa limiqati rabbih. Kemudian Nabi Musa berangkat bersama-sama 70 orang yang telah dipilih tersebut. Setelah mereka berpuasa, mereka mensucikan diri, mensucikan pakaiannya, diajak oleh Nabi Musa untuk naik ke Bukit Sina, atau kalau sekarang istilahnya Bukit Sinai, Turi Sina. Supaya apa? Limiqati rabbihi, untuk memenuhi perjanjian yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalu li Musa, kemudian 70 orang yang diajak oleh Nabi Musa itu matur kepada Nabi Musa, utlub lana an nasma'a kalama rabbina. Musa, kalau bisa mintalah kepada Allah supaya kami bisa mendengar dawuhnya Gusti Allah, firmannya Gusti Allah. Karena ketika mereka berada di Bukit Sina kan untuk bermunajah, menyampaikan pertobatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka meminta kepada Nabi Musa agar bisa mendengar dawuhe Gusti Allah. Qala af'alu, kemudian Nabi Musa mengiyakan permintaan mereka, ya akan saya lakukan, saya akan minta kepada Allah agar anda bisa mendengar dawuh Gusti Allah, firman Allah. Falamma dana minal jabali waqa'a alaihi amudun minal ghamam. Kemudian ketika Nabi Musa itu sampai di puncak Bukit Sinai, maka awan menggumpal menutupi Bukit Sinai itu. Wa tasya'al jabala kullah, bahkan seluruh gunung itu menjadi gelap. Nah, fadakhala Musa fil ghamam, kemudian Nabi Musa masuk di dalam gumpalan awan tersebut. Wa qala lil qaumi adnu,
Kemudian Nabi Musa juga mengajak 70 orang pilihan tadi untuk ikut bersama Nabi Musa masuk di dalam gumpalan awan yang menutupi bukit Sina. Wa qala lil qaumi adnu, Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, mendekatlah sini, mendekat pada saya. Hatta dakhalu tahtal ghamami wa kharru sujjada, sehingga ketika mereka masuk di dalam gumpalan awan itu, mereka tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat itu di tempat tersebut itu adalah tempat yang sangat suci, karena disitulah Nabi Musa bersama dengan 70 orang dari perwakilan Bani Israel diajak oleh Nabi Musa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Musa idza kallamahu rabbuhu, dan Musa sendiri ketika Nabi Musa itu menerima dawuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima firman Allah, waqa'a ala wajhin nurin satiin, maka apa yang didengar oleh Nabi Musa itu berwujud melalui cahaya, fala yastati'u ahadun an yandura ilaihi, yang mana tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menatap cahaya itu. Fadarabadunahumul hijab, dan juga orang-orang yang diajak oleh Nabi Musa yang berjumlah 70 itu ada hijab, ada penghalang bagi mereka untuk bisa mendengar apa yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Musa. Hanya saja Allah menghendaki untuk sedikit-sedikit 70 orang itu, cara Jawa niku lamat-lamat, kaya iku kok ana dawuh ngene, ana dawuh ngene. Dan diantara yang didengar adalah dawuh inni anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, Zubakah, pemilik Bakah, akhrajtukum min ardi Misra biyadin syadidin, saya telah menyelamatkan kalian semua dari Mesir dari kekuasaan yang otoriter, yaitu Fir'aun laknatullah. Fa'buduni wala ta'budu ghairi, maka sembahlah saya dan jangan menyembah selain saya. Nah, pada saat itulah hadirin jamaah rahimakumullah, saat dimana Allah telah menampakkan keagungannya, tanda-tanda keagungannya, bahwa Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa. Dan ini juga ditegaskan di dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dengan benar-benar berbicara. Ini yang pertama. Ini adalah satu peristiwa yang mungkin menurut kita itu di luar nalar, tetapi ini adalah sesuatu yang jaiz aklan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah memperdengarkan langsung kalamnya yang qadim, dawuhnya Allah yang qadim kepada makhluknya, itu adalah termasuk jaiz aklan, sesuatu yang boleh atau mungkin saja terjadi menurut akal. Dan termasuk manusia yang bisa mendengar kalam Allah secara langsung adalah satu Nabi Musa alaihi salam, yang kedua adalah
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Nabi itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima wahyu, yaitu perintah sholat 5 waktu. Nah, ketika selesai munajat Nabi Musa kepada Allah bersama dengan 70 orang pilihan itu, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya Musa, wahai Musa, sungguh kami tidak akan percaya kepadamu. Nabi Musa, kula sedaya niku mboten percados dhateng panjenengan. Nek jenengan niku memang munajat dhateng Gusti Allah hatta narallaha jahratan, sehingga kita melihat Allah secara jelas, secara langsung. Kami tidak percaya Musa kalau kamu itu betul-betul bermunajat kepada Allah, kalau belum kamu buktikan bahwa kami bisa melihat Allah secara langsung. Karena permintaan mereka itu kepada Nabi Musa dan tantangan mereka kepada Nabi Musa, fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kemudian mereka ditimpa, disambar oleh petir, sedangkan mereka juga melihat ketika teman-teman mereka satu persatu itu binasa atau mati karena tersambar petir. Fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Nah, di dalam ayat ini, hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada pelajaran penting kepada kita semuanya, bahwa begitu kritisnya Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, bahkan 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa itu, ketika mereka diajak munajat oleh Nabi Musa di Bukit Sinai, mereka menyaksikan Nabi Musa sedang bermuhadasah, bermukalamah, menerima dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak percaya kalau mereka tidak diberi bukti yang nyata secara langsung bisa melihat Gusti Allah. Kurang percaya, masih kurang percaya. Nah, permintaan Bani Israel ini adalah permintaan yang melampaui batas, sehingga apa? Sehingga langsung oleh Allah ketika 70 orang itu mengatakan kepada Nabi Musa ingin melihat Allah secara langsung, maka fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Mereka disambar petir sampai semuanya 70 orang itu meninggal dunia. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita jamaah rahimakumullah, bahwa ketika kita meminta kepada Allah itu ada yang namanya adab, sopan santun, atau juga tata cara bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari sisi diri kita ketika hendak meminta kepada Allah, ataupun apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya tadi Nabi Musa ketika mengajak 70 orang pilihan untuk bermunajat di Bukit Sinai itu, mereka disuruh untuk persiapan diri. Apa persiapan dirinya? Berpuasa, mensucikan diri, juga mensucikan pakaian mereka, agar ketika mereka menghadap bermunajat kepada Allah untuk menyampaikan pengakuan taubat mereka kepada Allah tadi, wa kharru sujada, mereka tersungkur bersujud kepada Allah, itu mereka dalam keadaan suci. Berarti nek kula panjenengan, kalau kita semuanya itu ingin meminta kepada Allah, maka setidaknya kita harus mempersiapkan diri kita juga. Diri kita betul-betul ketika kita mendekat kepada Allah,
meminta kepada Allah dalam keadaan suci, baik diri maupun pakaian kita. Dari keterangan tadi. Kemudian yang kedua, bahwa ketika kita meminta kepada Allah, maka harus didasari oleh apa? Keimanan yang penuh, keyakinan yang penuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di dalam kehidupan kita ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab oleh diri kita. Kadang kalau kita mau tidur itu kadang-kadang terlintas di benak kita, ayo sumben iku nek wis mati wong iku bakal salawase ning akhirat. Kalau kita sudah mati nanti dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah akan selama-lamanya di akhirat. Gambaran selama-lamanya itu bagaimana? Nek jenengan mikir itu pasti akan tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Maka pada saat itulah kita diperintahkan untuk segera berhenti berpikir itu, kita minta ampun kepada Allah, dan kita juga memperbarui keimanan kita dengan cara mengucap 2 kalimat syahadat. Astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena memang banyak hal-hal di dunia ini yang penuh misteri, yang belum mampu kita sebagai manusia itu untuk memahaminya. Bahkan yang tampak saja, alam semesta yang tampak saja ini, kalau kita semuanya mau berpikir dengan jernih, banyak sekali bagian di alam semesta ini yang masih penuh misteri, yang belum bisa kita pahami. Secanggih apapun teknologi kita, sekuat apapun, setinggi apapun pemikiran kita. Nah, pertanyaan orang-orang yang diajak oleh Nabi Musa 70 orang itu nyeleneh, ingin melihat Allah secara langsung. Iku jane ya perkara sing nalar. Sesungguhnya pertanyaan itu, permintaan itu juga permintaan yang logis. Nek memang kowe iku bener-bener Musa didhawuhi Gusti Allah menerima perkataan dari Allah, ya kami ingin melihat di bukti ini Gusti Allah ini, kan bertanya seperti itu. Tetapi ternyata pertanyaan itu adalah pertanyaan yang melampaui batas. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang mutlak itu tidak ada satupun makhluk Allah yang akan mampu untuk melihat zat Allah secara langsung, akan mampu melihat zat Allah secara langsung. Nanti di dalam surat lain selanjutnya cerita Nabi Musa juga begitu. Nabi Musa juga pernah meminta kepada Allah untuk bisa melihat langsung. Kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk melihat gunung, yang gunung itu ketika Allah akan menampakkan zatnya kepada gunung itu, maka gunung yang sedemikian besarnya hancur lebur, luluh lantak karena tidak kuat. Apalagi manusia yang makhluk sekecil ini. Nah, akan tetapi ada 2 hal jamaah rahimakumullah dari ayat ini, pelajaran yang bisa kita terima. Yang pertama tadi, ketika kita mau meminta kepada Allah maka ada adabnya, baik adab persiapan kita secara pribadi harus suci. Kemudian yang kedua, yang kita minta itu haruslah memang yang realistis, sesuatu yang realistis untuk diri kita. Enggak apa-apa mau jenengan, ya Allah Gusti nek sing urung di bojo iku, ya Allah saya minta istri yang cantik, yang putih, yang kaya, yang manut. Enggak apa-apa. Tapi realistis ra. Nah, kalau saya yang boleh enggak? Kalau saya meminta itu kepada Allah, ya boleh. Tapi jawabnya Gusti Allah nggawe dewi. Lha sing putih, ayu, sugih, manutan. Ha nggawe dewi to kuwi. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Maka ketika Nabi
itu mengajarkan kepada kita ketika kita ingin menikahi wanita maka ada 4 pilihan. Apa itu? Tungkahul mar'atu li'arba'in, karena cantiknya, karena keturunannya, karena kekayaannya, atau karena agamanya. Kalau memang ada wanita yang keempat-empatnya itu ada di dalam dirinya dan kebetulan mau kita peristri, ya alhamdulillah. Kalau enggak ada ya berarti sing kira-kira telu. Nek sing ora ana ya ana ciri-cirine loro. Nek paling ora nonone, maka Nabi mengajarkan kepada kita ketika hanya ada 1 dari 4 itu, maka fadfar bi dzatid din, pilihlah wanita yang memiliki agama. Soalnya nek ayu iku ora langgeng, sugih ya ora langgeng, nasab ya ora iso digawe gul-gulan, sing iso digawe urip bareng iku nalika wong wedok iku duweni agama. Nah ini contoh ketika kita minta kepada Allah ya harus ada adabnya. Jenengan ora kerja gampangane, ya Allah Gusti saya minta mobil Honda Jazz gampangane. Ayo lucu kan seperti itu. Nah, kemudian pelajaran yang kedua jamaah rahimakumullah, di sini ada persoalan keimanan yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, yaitu apakah manusia itu bisa mendengar kalam Allah secara langsung, padahal kalam Allah itu qadim, kalamun qadimul la yumallu sama itu, bahwa firman Allah itu kan punya sifat kalam, berbicara, karena itu menunjukkan sifat kesempurnaan. Kalau orang itu bisu, itu berarti tidak sempurna. Nek menungso bisu ora sempurna, Gusti Allah kok bisu ya berarti ora sempurna, padahal Gusti Allah itu zat yang maha sempurna. Maka termasuk sifat wajib Allah adalah kalam. Gusti Allah punya sifat berbicara, kaunuhu mutakal liman, Allah yang maha berbicara. Nah, ketika Allah itu berbicara, apakah makhluk itu bisa mendengar bicarane Gusti Allah? Terus bicarane Gusti Allah iku piye modele, bentuke? Nah, ini yang menjadi persoalan keimanan di antara umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya memunculkan banyak aliran di dalam Islam. Ono Ahlus Sunnah wal Jamaah, ono Mu'tazilah, dan seterusnya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa Allah itu punya sifat kalam, Gusti Allah itu memiliki sifat berbicara, Allah itu maha berbicara, cuman kalamnya Allah itu bila sautin wala harfin, bahwa dawuhe Gusti Allah itu tanpa suara, tanpa huruf. Dawuhe Gusti Allah itu kalamun nafsi, bicaranya Allah itu berbicara yang bersifat zatnya Allah, yang ada di dalam zatnya Allah berbicara, yang kemudian makhluk yang memang dikehendaki oleh Allah untuk menerima firman Allah itu dia bisa memahami kalamun nafsine Gusti Allah. Kalau ada yang mengatakan bahwa Gusti Allah berbicara dengan huruf suara, ono suarane, ono hurufe, ngene Gusti Allah ya Musa, ngono, ono kata-kata ya Musa nih, berarti kan ono suarane, ono hurufe, maka itu menurut ahli sunnah tidak benar. Karena ketika Allah itu berbicara dengan huruf dan dengan suara,
maka itu adalah ciri-ciri dari makhluk. Makhluk kalau berbicara melalui suara dan juga melalui huruf. Nah, kemudian Al-Quran, kitab suci awake dhewe yang kita kaji sekarang ini juga, ini kan juga huruf kan. Al-Quran itu mulai surat Al-Fatihah sampai Anas kan huruf Arab itu semuanya, bahasa Arab. Nah, Al-Quran yang terdiri dari huruf-huruf itu adalah sebagai ungkapan dari kalamun nafsinya Gusti Allah, sebagai ungkapan dari berbicara zatnya Allah yang tanpa suara, tanpa huruf. Yang antara maksud huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran dengan kalamun nafsinya Gusti Allah itu tidak berbeda, sehingga ketika malaikat menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi, kepada Rasul, maka malaikat itu mendengar kalamun nafsinya Gusti Allah, kemudian diungkapkan kepada para Rasul itu, disampaikan kepada para Rasul itu dengan ungkapan bahasa yang ada. Kalau Nabi Muhammad berarti diungkapkan dengan bahasa Arab. Kalau Nabi Musa ketika menerima kitab suci Taurat, maka diungkapkan kalamun nafsinya Allah itu melalui bahasa Ibrani. Itu yang pertama. Ini yang harus kita yakini. Nah, kemudian Al-Quran itu qadim apa enggak? Al-Quran ya qadim, karena Al-Quran itu kalamullah. Kalau tulisan-tulisan ini baru, karena tulisan ini kan bisa dicetak ulang, bisa ditulis ulang dan seterusnya. Itu sesuatu yang baru. Tapi kalau kalamullah itu kok qadim. Sehingga menurut Ahlussunnah wal Jamaah kita tidak boleh mengatakan bahwa Al-Quran itu hadis baru, makhluk. Tetapi kita meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah dan kalamullah itu kok qadim. Yang pertama. Dan manusia, makhluk mendengar langsung firman Allah, bicarane Gusti Allah itu mungkin, dan ini terjadi yaitu ketika Nabi Musa mendengar bicarane Gusti Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, tapi dengan tanpa suara dan tanpa huruf. Jadi Nabi Musa dengan kejernihan hatinya bisa langsung menangkap firman Gusti Allah yang kalamun nafsi tadi. Begitu juga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari para nabi, para rasul itu yang dijuluki kalimullah adalah Nabi Musa alaihi salam, karena memang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, adalah melihat Allah, melihat zat Allah secara langsung. Tadi kan 70 orang itu tidak mau iman kepada Nabi Musa, tidak percaya kalau Nabi Musa itu diajak bicara oleh Allah, kecuali mereka diperlihatkan bagaimana bentuk Allah secara langsung. Tetapi mereka langsung disambar petir, mati. 70 orang itu mati semuanya, tinggal Nabi Musa sendirian. Nah, apakah melihat Allah secara langsung itu mungkin? Nah, ini juga menjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, berpendapat bahwa melihat Allah secara langsung di dunia itu adalah sesuatu yang jaiz aklan, sama dengan mendengar kalamnya Gusti Allah. Apa itu? Sesuatu yang mungkin menurut akal. Mungkin kalau Allah menghendaki menampakkan zatnya kepada makhluk,
Ya mungkin saja. Tetapi kuat apa tidak makhluk itulah itu. Nabi Musa saja tidak kuat ketika ingin melihat Allah secara langsung. Karena apa? Karena ditampakkan oleh Allah gunung itu yang mau ditampakkan zatnya Allah, gunung itu hancur lebur, luluh lantak karena tidak kuat. Baru persiapan saja sudah nggak kuat, apalagi Nabi Musa yang seorang manusia. Akhirnya Nabi Musa meminta ampun kepada Allah akan keinginan melihat secara langsung. Nah, termasuk Nabi kita Muhammad SAW ketika dimi'rajkan oleh Allah, ketika Nabi itu sampai ke Sidratul Muntaha, ke tempat tertinggi, ketika Nabi itu melihat menerima wahyu perintah sholat 5 waktu, Kanjeng Nabi itu mendengar kalame Gusti Allah yang qadim, kalamun nafsi, sama seperti ketika Nabi Musa mendengar kalame Gusti Allah. Tetapi apakah Nabi melihat Allah? Apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu melihat Allah? Ini juga ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah itu langsung, ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak melihat Allah secara langsung. Ada dua pendapat itu. Tetapi bisa melihat Allah di dunia ini adalah sesuatu yang mungkin menurut akal jika memang Allah menghendaki. Kemudian yang kedua, besok di akhirat, apakah kita sebagai makhluk bisa melihat Allah secara langsung? Sudah ditegaskan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, besok di akhirat orang-orang mukmin itu bisa melihat Allah secara langsung, bagikan melihat rembulan di malam purnama. Ini karena ada sebagian umat Islam juga yang mengatakan tidak mungkin, makhluk tidak mungkin melihat Allah secara langsung baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa melihat Allah di dunia adalah sebuah kemungkinan jika Allah menghendaki, besok di akhirat maka kita bisa melihat Allah secara langsung berdasarkan nas dan dalil-dalil yang kuat. Nah, niki yang harus kita yakini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, mulakno ada itu istilah awedi kala mungkodimul layu malu samahu dan seterusnya. Ini menjadi penting ketika kita membaca ayat 55 dari surah Al-Baqarah ini. Permintaan 70 orang yang diajak Nabi Musa bermunajat kepada Allah, mereka ingin melihat Allah secara langsung. Nah, ini bagaimana kita harus meyakini itu. Kira-kira itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semoga bermanfaat, ada manfaatnya bagi kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم ببركة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.